Kali ini kita akan ngobrolin hak-hak atas tanah, seputaran yang akrab di telinga kita seperti SHM, SHGB, SHGU. Kenapa sih harus ditentukan jenis haknya oleh siapa? Apa sih landasan kebijakan hak atas tanah itu? Tentu ya, ini merupakan ketentuan hukum. Landasannya konstitusi. Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria. Kita sih biasanya nyebutkan dengan UPA ya. Tentang konsep menguasai negara yang menyatakan bahwa negara berhak untuk mengatur kepemilikan, peruntukan, penyerahan dan pendaftaran atas hak bangsa Indonesia. Kalau tidak diatur oleh negara atau tidak ada pengaturan soal hak-hak atas tanah, ya pasti akan ada hukum rimba ya. Tentu akan ada perebutan kekuasaan, kekacauan, karena setiap orang tuh pasti ingin memiliki tanah dengan cara di luar hukum. Pasti kita akan kembali ke zaman perebutan kekuasaan gitu. Nah, pada konsepnya tanah dapat diberikan dan dimiliki oleh perseorangan maupun bersama-sama dengan orang lain, serta dapat dimiliki oleh badan-badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 6 UPA, itu ditegaskan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, udara, dan ruang angkasa dalam batas-batasnya. Hak ini akan hilang kalau lo udah kehilangan kewarganegaraan. Nah, makanya bagi lo yang nikah nih dengan warga asing, perlu banget lo kaji tentang kewarganegaraan pasca pernikahan dengan warga asing. Setiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta mendapatkan manfaat dan hasil yang baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi tidak ada diskriminasi gender dalam kepemilikan hak atas tanah. Laki-laki perempuan bisa punya hak atas tanah di Indonesia. Nah, dalam pasal 9 juga dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah apapun yang diberikan oleh seseorang, kelompok, badan hukum, dan lain-lain harus berfungsi sosial. Maksudnya hak atas tanah ini pun ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi aja. Apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari hak atas tanah tersebut, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun masyarakat dan negara. Namun ya, ketentuan ini bukan berarti serta-merta kepentingan perorangan akan terdesak dengan kepentingan umum, karena UUPA itu juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, harus saling mengimbangi. Hingga pada akhirnya tuh kita tetap pada tujuan yang sama ya, yaitu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk nih ke jenis-jenis hak atas tanah, itu apa aja? Nah, kalau kita baca peraturannya ya, menurut pasal 4, Junto pasal 16, Junto pasal adalah pasal 53 juga, PP 40 tahun 1996 dan PP 41 tahun 1996, negara itu memberikan berbagai jenis hak atas tanah yang terdiri dari 1. Hak perorangan yang bersifat perdata. Yang kedua, hak pengelolaan yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaatnya. Jadi ini yang punya adalah instansi ya berarti. Dan yang ketiga adalah tanah wakaf. Tanah yang semulanya merupakan hak primer, misalnya hak milik ya tadi ya kan, HGB, HGU, hak pakai atau tanah-tanah yang masih girik atau adat, dan kemudian itu diwakafkan
atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk diwakafkan. Lalu hak apa aja yang masuk ke dalam hak individu? Hak yang bisa dimiliki oleh perorangan. Hak individu yang bersifat perdata itu terdiri dari satu hak primer, yaitu hak yang langsung diberikan oleh negara kepada pemegang haknya. Ya, jadi negara kasih langsung nih kepada orang perorangan atau badan hukum. Nah, hak primer ini antara lain yang biasa kita kenal yaitu pertama, biasa nih kita dengar ya, hak milik yang merupakan hak terkuat, terpenuh, dan bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya. Di atas tanah ini atau di atas tanah hak milik ini tuh dapat dibebani oleh hak-hak sekunder yang lebih rendah, misalnya HGB, HGU, hak pakai, hak sewa, dan hak numpang karang. Jadi kalau lo punya hak milik SHM, di atasnya lo bisa taruh hak-hak lain seperti HGB dengan perjanjian ya gitu. Nah, itu keistimewaan dari SHM. Kedua, hak guna bangunan atau HGB adalah hak yang diberikan oleh negara untuk dapat mendirikan bangunan di atas tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk jangka waktu tertentu, yaitu maksimal nih 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Nah, tapi kalau udah lewat masa penggunaannya, hak ini dapat diajukan kembali pembaharuan hak selama 30 tahun lagi. Jadi HGB ini dasar haknya berdiri di atas tanah negara ya, dan ada batas waktunya. Beberapa HGB itu bisa ditingkatkan haknya menjadi hak milik, namun tidak semuanya. Ketiga, hak guna usaha atau HGU adalah hak yang diberikan oleh negara untuk mengelola, menguasakan tanah-tanah tertentu dengan luas minimal 5 hektar dan biasanya digunakan untuk perkebunan dan atau pertanian. Keempat, ada hak pakai yang terdiri dari dua macam. Hak pakai atas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dan dia tidak mempunyai nilai ekonomis, yaitu hak pakai atas tanah negara bagi instansi pemerintah seperti TNI, departemen, kantor perwakilan atau kedutaan ya, dan hak pakai atas tanah negara yang punya nilai ekonomis. Tujuannya kalau dia punya nilai ekonomis ya memang bisa diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Kalau yang tadi gua bahas adalah hak primer, selanjutnya adalah hak sekunder atau derivatif. Yaitu hak derivatif ini hak yang timbul atau dibebankan di atas hak atas tanah yang sudah ada. Hak ini bisa timbul karena perjanjian antara pemilik tanah sebagai pemegang hak primer dan calon pemegang hak sekunder. Jadi misalnya gue jelasin, kalau lo punya SHM, lo bisa melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang baru sebagai pemegang hak sekunder. Jadi hak milik lo nggak lo lepas gitu. Tapi dengan perjanjian itu akan muncul hak-hak baru. Itulah yang disebut dengan hak sekunder. Antara lain nih, satu, hak yang ditumpangkan di atas hak lain yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Misalnya HGB, HGU, hak pakai di atas tanah hak milik. Yang kedua, hak sewa di atas tanah hak milik HGB dan hak pengelolaan atas tanah negara. Yang ketiga, hak sewa atas tanah pertanian, hak membuka tanah, dan memungut hasil hutan. Hak usaha bagi hasil, ada hak menumpang, dan yang terakhir ada hak jaminan yang biasa kita kenal dengan ya ada hak gadai dan hak tanggungan gitu. Nah, demikian ya pembahasan macam-macam hak atas tanah. Semoga bermanfaat dan gua pamit sampai ketemu pada konten-konten selanjutnya.